Dengar azan dulu. Dengar kalimat syahadat di azan. Si Yusma mana? Nggak datang? Oh, kontasi ya. Boleh. Rasulullah SAW. Duduk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada malam hari ini merupakan pertemuan terakhir dalam seri peradaban dasar akidah Sunni, dan di pertemuan terakhir kali ini kita akan menyimpulkan semua pembahasan dari pertemuan pertama sampai kemarin, pembahasan hal-hal gaib. Jadi kesimpulannya semua di pembahasan malam ini. Jadi pada malam ini kita akan membahas kalimat syahadat yang menjadi syarat untuk masuk Islam. Jadi kalimat syahadat ini pintu pertama untuk kita masuk Islam, dan akan kita bahas pada malam ini. Jadi kalimat syahadat itu antara lain yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang
biasa kita baca sehari berapa kali berarti? 5 kali. Kali 2, 10. Tahiyat berapa kali? Enggak. Jadi setiap sholat itu kita baca selalu kalimat syahadat ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah ketika kita membaca kalimat syahadat ini kita merenungi maknanya, kita paham maknanya? Nah, insya Allah semoga setelah malam ini, setelah kita belajar makna dari kalimat syahadat ini, setiap kita mengucapkan kalimat syahadat, entah itu dalam sholat, entah itu dalam kehidupan sehari-hari, maknanya itu meresap dalam diri kita. Nah, jadi insya Allah kita akan bahas itu. Kemudian nanti kita akan berkaitan dengan kalimat syahadat ini, langsung kita bahas apa itu iman. Imannya itu sendiri nanti kita bahas. Kemudian karena di Aceh ini kental dengan pembahasan yang satu ini, wahdatul wujud, dan ini ada kaitannya dengan syahadat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kita bahas sedikit tentang wahdatul wujud ini dengan bahasa sebaik mungkin, semudah mungkin. Kemudian nanti apakah kita akan cari jawabannya, apakah kita kalau percaya hal gaib itu adalah hal yang rasional atau nggak masuk akal. Insya Allah akan kita bahas pada malam ini. Ini sebenarnya malam ini adalah pembahasan yang paling membuat merinding sebenarnya, karena berkaitan dengan kalimat syahadat ini dalam sejarah umat Islam, dari Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, masa para ulama sampai sekarang, sangat banyak orang yang udah syahid untuk mempertahankan dua kalimat ini. Sebut aja dari masa Rasulullah, berapa kali terjadi perang. Waktu itu jihadnya bukan mempertahankan dari Mu'tazilah dan lain sebagainya, tapi mempertahankan memang dengan pedang dulu. Memang harus dengan pedang. Kalau nggak dengan pedang, selesai Islam. Ketika masa Rasulullah. Ketika perang Badar, pasukan umat muslim 313, pasukan kafir Quraisy 1000. Berapa kali lipat. Seandainya perang Badar itu kalah umat muslim, dah selesai, nggak ada lagi nih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tamat. Kalau seandainya umat muslim ketika itu ditaklukkan, kalah ketika perang Badar, tapi alhamdulillah menang di bulan puasa lagi. Tahulah bulan puasa di Arab itu seperti apa keadaannya kan. Kemudian lanjut ke ke tahun 8 Hijriah sebelum Fathu Makkah. Ada perang namanya itu perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu adalah perang antara kaum muslimin dengan Romawi Timur ketika itu. Itu perang dengan Romawi pertama kali. Waktu itu Rasulullah nggak ikut perang. Jadi pasukan umat muslim itu 3.000. Pasukan orang Romawi Timur dengan sekutu-sekutunya itu 200.000. Rp3.000 sama 200.000. 8 Hijriah. Jumadil akhir kalau nggak salah. Kalau Fathu Makkah Ramadan kan. Nah, namanya perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu terjadi karena waktu itu Nabi mau mendakwah ke Romawi, terus utusannya itu dibunuh. Jadi itu semacam menjatuhkan harga diri muslim. Jadi bangkitlah Rasulullah suruh perang. 3.000 pasukan melawan 200.000. Apakah 3.000 ini ragu? Enggak, pergi mereka. Waktu itu ditunjuk yang jadi panglimanya Zaid bin Haritsah. Kalau Zaid bin Haritsah gugur, langsung ganti ke Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur, langsung ganti Abdullah bin Rawahah. Dan ketika perang, tiga-tiganya gugur. Dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Salah satunya yang paling terkenal itu yang Ja'far. Meninggalnya itu hilang tangannya semua, tambah 60 luka. Kenapa? 3.000 lawan 200.000. Mana nih kalau orang sekarang 3.000 mau perang 200.000 kayaknya nggak masuk akal karena. Tapi dengan semangat ini tadi, bukan masalah nggak masuk akalnya, masalah ininya yang mau dipertahankan ini. Kemudian waktu perang Mu'tah itu langsung terakhir diambil komando oleh Khalid bin Walid. Strateginya ada yang menang, ada yang bilang menang perangnya, ada yang bilang Khalid bin Walid itu strategi untuk mundur. Karena untuk mundur dia susah. Udah terkepung karena. Jadi cerita yang paling terkenal itu yang paling masyhur, Khalid bin Walid susun strategi supaya mundur dari 200.000 ini. Karena kalau nggak mundur selesai 3.000.
Jadi berhasil taktiknya dan pulang. Hah? Berapa orang yang syahid? Yang syahid lewat dari setengah. Lewat dari setengah. 1.500 habis, hampir habis. Kalau nggak dipertahankan lagi selesai itu. Jadi memang harus mundur. Nah, kemudian abad ke-9 baru ada terjadi lagi perang Tabuk. Perang Tabuk Rasulullah ikut. Itu perang Rasulullah yang terakhir. Perang Tabuk 9 Hijriah berarti usia Nabi sekitar 60 tahun. Nah, ketika itu untuk mempertahankan juga kalimat ini karena hampir mau dijajah sama Romawi. Jadi berangkat ke Tabuk, waktu berangkat ke Tabuk Romawi langsung mundur. Pasukannya waktu itu tambah 1-0 lagi. 30.000. Romawi sih sama sekitar ini juga. Tapi Romawi karena melihat semangat kaum muslim ketika perang Mu'tah itu dengan yang jumlah 3.000 tadi masih bisa bertahan mereka kaum muslim. Jadi mereka gentar turun mundur, jadi perang Tabuk nggak terjadi. Perang Tabuk itu dengan ujian yang waktu itu masih paceklik. Habis itu tanahnya tuh tanah di Tabuk tuh gimana kita bilang? Tenggelam kalau kita pijak tuh. Susah berdiri aja susah. Nah, padang. Nah, itu semua perjuangan itulah karena ini semua. Ada lain, cuma ini yang mereka pertahankan. Terus kepindah ke masa para ulama. Para ulama kemudian tantangannya udah beda lagi. Tantangannya bukan lagi dengan pedang, tapi dengan pemikiran. Nah, mulai muncul pemikiran-pemikiran yang merusak marwah dari kalimat syahadat. Muncullah ulama salah seorang yang paling terkenal yang syahid itu untuk mempertahankan kalimat ini. Yang paling terkenal pertama Imam Ahmad bin Hambal, dan yang kedua yang mau kita spill malam ini adalah Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ini adalah salah seorang ulama ensiklopedis paling cemerlang yang pernah ada dalam sejarah Islam. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi itu semua bidang ada. Bahkan beliau ahli matematika juga. Ada kitab beliau yang khusus matematika itu judulnya Jauharul Fard. Jauharul Fard itu atom. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi ini membuktikan atom dengan geometri. Itu Imam Ar-Razi. Jadi salah satu contoh perjuangan ulama dalam mempertahankan kesucian kalimat tauhid itu bisa kita lihat dari sirahnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi atau Imam Ar-Razi wafat tahun 606 Hijriah. Beliau menulis satu kitab namanya Taksisut Taqdis atau Asasut Taqdis. Jadi kitab ini isinya itu membantah orang Mujassimah habis-habisan. Apa tuh orang Mujassimah? Orang Mujassimah itu orang-orang yang menyerupakan makhluk dengan Tuhan, Tuhan dengan makhluk. Jadi dibantah habis-habisan oleh Imam Fakhruddin Razi, akhirnya beliau dibunuh, konon. Nah, ini dengar cerita dari guru, saya nggak pernah ketemu di kitab atau di cerita mana, tapi ini dicerita dari guru-guru. Konon Imam Razi ini meninggalnya dibunuh setelah menulis kitab ini oleh orang Mujassimah, karena di situ dibuka habis-habisan aib mereka dalam memahami Al-Quran. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi jihadnya itu bukan cuma dengan pedang, tapi dengan tulisan juga. Ini salah satu contohnya. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Dan dari semua yang udah kita pelajari kemarin, dari pertemuan pertama bahkan 2, 3, 4, 5, semua yang udah kita pelajari itu. Jadi kita nukil dari Imam Sanusi dalam kitab Matan Aqidah Sughranya, wa yajma'u ma'ani hadhil aqaid kulliha qaulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Imam Sanusi mau bilang, semua yang udah kita bahas kemarin dari pertemuan pertama sampai pertemuan kelima, bukan itu aja, bahkan semua kitab yang udah pernah ditulis dalam akidah, semuanya, mau itu level yang mubtadi, mau itu level menengah, mau itu level expert, itu intinya cuma ini aja. Cuman untuk mempertahankan kalimat ini aja dengan kitab yang cukup banyak itu, dengan kitab yang sangat-sangat tebal, jilid yang banyak itu semua intinya cuma ini. Cuman 2 kalimat yang agung nih, singkat kali ya. Tapi dari 2 kalimat ini, ketika kita mau menjelaskan dan mempertahankannya, perlu kitab yang cukup banyak. Nah, jadi terbayang gimana bebannya dari kalimat ini. Jadi dengan kalimat ini juga banyak ulama, banyak sahabat yang udah gugur syahid. Banyak orang yang udah berkorban. Bahkan sekarang di Palestina juga, ini yang mereka pertahankan. Kalau bukan karena perjuangan mereka, kita nggak akan kayak sekarang, nggak akan senyaman ini kita sholat, kita beribadah. Sekarang kita untuk ibadah aja udah cukup tentram. Di luar sana di Palestina pengen kali ibadah tentram, tapi di Uyghur
Masjid ada. Banyak kali ya. Di Afghanistan dimanapun itu di luar sana mau ibadah aja susah. Sedangkan kita di sini ibadah sangat mudah, masjid di mana-mana, nggak ada yang ganggu. Harusnya kita menghargai jasa-jasa mereka yang udah syahid, yang udah berkorban demi dua kalimat ini. Makanya itu yang buat takut sekarang merinding. Jadi sepanjang masa mulai dari Rasulullah diutus sampai para sahabat, sampai beberapa abad ke depan sampai sekarang, semua tuh berusaha, semua tuh berjuang, semua tuh berkorban untuk mempertahankan kalimat ini aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, gitu. Jadi itulah kesimpulan udah kita pelajari semua ini intinya. Bagaimana penjelasannya? Pertama kita bahas dulu yang asyhadu alla ilaha illallahnya. Yang potongan pertama dulu. Nah, jadi di Imam Sanusi dilanjutkan lagi pembahasannya. Iz ma'nal uluhiyah istighna'ul ilah an kulli ma siwahu wa iftiqaru kulli ma adahu ilaihi. Jadi makna dari asyhadu alla ilaha illallah itu adalah ketidakbutuhan Tuhan dari segala sesuatu selainnya. Makna pertama. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu ada dua makna. Pertama, Allah tuh nggak butuh apa-apa. Dan yang kedua, iftikar, semua itu butuh sama Tuhan. Nah nih, pertama makna, jadi ada dua makna asyhadu alla ilaha illallah. Makna satu, bahwasanya Tuhan tuh nggak butuh apa-apa selain dari dirinya, tapi semua yang selain dirinya butuh kepadanya. Nggak bisa salah satunya, harus dua-dua. Nah, itu makna dari asyhadu alla ilaha illallah. Dalilnya ini langsung di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Apa arti Allahus samad? Sering baca kan? Apa arti Allahus samad? Kalau di Quran terjemahan apa dibuat? Nah, Allah tempat bergantung. Ya kan? Allah tempat bergantung. Allahus samad. Nah, Allah tempat bergantung itu kan berarti di sini nomor 2. Nah, dia menjadi salah satu makna dari asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang pertama tadi ketidakbutuhannya dari segala sesuatu. Berarti ayat keempatnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada satupun yang serupa dengan Tuhan, dan Tuhan itu enggak butuh. Nah, ini juga lam yalid walam yulad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Nah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jadi kata Imam Sanusi, jadi dari sekian banyak tafsir tentang asyhadu alla ilaha illallah, yang paling mudah itu tafsirnya Imam Sanusi. Jadi simple, diambil dua ini aja, 2 poin ini aja. Allah nggak butuh apa-apa, kemudian apa-apa itu semua butuh sama Allah. Sebaliknya, tinggal dibalik aja. Nah, itu. Paham kan? Mudah kan? Oke, kita jelasin yang pertama dulu. Bahwasanya zat Allah itu nggak butuh apa-apa. Apapun yang selainnya Allah nggak butuh. Nah, zat yang tidak butuh dengan segala sesuatu, maka secara akal wajib, ini wajib hukum apa nih? Hukum akal, bukan wajib hukum syariat kan? Jadi secara akal dia tuh wajib wujud, harus ada lah. Gimana kalau nggak butuh apa-apa nggak ada. Kemudian kidam tuh apa kemarin? Nggak ada awal, nggak ada permulaan. Memang udah ada, nggak ada permulaan. Baqa nggak ada akhir, ya kan? Mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda sama sekali dengan makhluk, sangat berbeda. Nggak. Jadi apapun yang kita bayangkan tentang Tuhan tuh Allahu bi khilafi dzalik, bukan kayak gitu. Kemudian qiyamuhu bi nafsi, Allah tuh nggak butuh apa-apa. Memang berdiri sendiri, ya kan? Kemudian wahdaniyah, esa dalam hal apa aja? Kita belajar kemarin. Allah esa dalam hal apa aja? Satunya itu apa aja? Zat. Habis itu dalam sifat dan dalam af'al. Termasuk juga nanti sifat sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata. Nah, jadi zat yang nggak butuh dengan segala sesuatu wajib bersifat ini secara akal, ya kan? Wajib lah kan? Karena kalau nggak bersifat dengan sifat-sifat ini, seandainya Tuhan nggak bersifat dengan demikian, maka yang terjadi apa? Tuhan butuh. Misalnya Tuhan nggak ada sifat ini, sifat kidam misalnya nggak punya. Misalnya kan, kidam itu nggak punya Allah. Berarti Allah ada awal kan? Butuh dengan yang mengawalkan. Nah itu wujud misalnya nggak ada, berarti udah wujud udah jelas.
Kalau sama dengan makhluk, butuh juga. Sama dengan makhluk, makhluk kan butuh yang mengadakan, berarti butuh juga. Gitu. Jadi kalau nggak ada sifat-sifat ini, konsekuensinya adalah Tuhan butuh kepada selainnya. Tuhan butuh dengan selainnya itu hukum akalnya apa? Hukumnya wajib, jaiz apa mustahil? Mustahil secara akal kan? Maka kalau ini salah, Tuhan butuh kepada selainnya, salah kan? Maka kontradiksinya betul. Apa kontradiksinya? Tuhan tidak butuh. Itu dia. Oke, ini paham kan? Kemudian apa lagi? Satu lagi. Bermakna juga bahwasanya perbuatan Allah terbebas dari motif-motif, motivasi-motivasi, ataupun paksaan-paksaan yang memaksa kehendak Tuhan. Itu sifat apa tuh? Sifat mustahil? Sifat kan ada sifat wajib, sifat mustahil, satu lagi sifat apa? Jaiz. Sifat jaiz bagi Allah apa? Fi'lu fi'lu kulli mungkinin aw tarku. Allah suka hati mau buat sesuatu ataupun meninggalkannya. Dan Allah terbebas, nggak ada yang paksa Allah. Karena kalau ada yang paksa, berarti butuh lagi nanti. Nggak sah ininya nanti. Karena Allah nggak butuh apa-apa, jadi Allah berbuat sesuatu pun nggak butuh ada yang perintah, nggak butuh ada yang nyuruh. Jadi perbuatan Allah tuh terbebas dari alasan-alasan di belakangnya. Itu suka hati Allah. Mau Allah mau ciptain alam, mau nggak ciptain alam, mau buat apapun terserah Allah. Jadi dua makna inilah yang menjadi syarat ataupun yang membuat akal kita itu wajib bahwasanya zat Tuhan itu tidak butuh dengan segala sesuatu. Ini makna yang tadi poin pertama yang dari kalimat syahadat. Mudah kan? Mudah. Oke. Berarti makna kalimat syahadat apa tadi? Dua. Ketidakbutuhannya dengan sesuatu yang lain. Satu lagi, sesuatu yang lain itu butuh sama Tuhan. Itu aja. Yang poin pertama ini penjelasannya. Ketika zat Tuhan itu nggak butuh dengan yang lain, maka dia wajib bersifat dengan sifat-sifat ini. Karena kalau nggak punya sifat ini, maka zat Tuhan itu perlu yang lain. Gitu. Simpel kan? Simpel lah. Baru makna yang kedua, ketergantungan. Sebaliknya, ketergantungan segala sesuatu, apapun itu. Selain Allah, semua tergantung dengan Allah, bergantung dengan Allah, semuanya. Berarti apa yang bergantung tuh? Yang jaiz-jaiz berarti semuanya. Yang boleh ada, boleh nggak ada. Makhluk, semuanya butuh sama Tuhan. Jadi kalau zat Tuhan itu semuanya butuh ke zat Tuhan, maka Tuhan harus punya sifat-sifat ini. Hayah artinya apa? Harus hidup. Qudrah, kuasa. Ketika Allah berkuasa, maka semua itu layak untuk bergantung sama Tuhan. Kuasa, kemudian iradah, berkehendak, punya kehendak. Qudrah kemarin apa? Mengadakan atau meniadakan. Jadi kuasa Allah untuk mengadakan sesuatu ataupun meniadakan, kuasanya. Mengadakan atau meniadakan. Kalau di Maturidiyah ada satu sifat lagi, takwin namanya. Tinggal saya bahas. Jadi qudrah aja. Qudrah berkuasa untuk mengadakan ataupun meniadakan. Kalau iradah, fungsinya apa kemarin kalau iradah? Iradah itu menentukan kita tuh lahir di mana. Yang ada tuh tadi, ditentukan kita lahir di mana, rezekinya apa, jodohnya siapa, meninggalnya kapan. Semua yang spesifik tuh di sifat ini yang menentukan. Fungsi dari sifat iradah, berkehendak. Dia lebih spesifik. Kalau qudrah ada sama tiada aja. Kalau ilmu, pengetahuan Allah tentang segala sesuatu, semuanya. Karena Allah mengetahui segalanya, maka segalanya itu butuh sama Allah. Karena kalau seandainya sifat-sifat ini nggak ada, ilmu, iradah, qudrah, ya, maka niscaya akibatnya apa? Alam semesta nggak ada berarti. Kalau Allah nggak sifat qudrah, misalnya nggak ada kuasa, gimana mau ciptain alam? Nggak ada berarti alamnya kan? Sedangkan alam udah kita lihat sendiri sekarang ada alam nih. Berarti dia batal dengan musyahadah kita langsung. Kita lihat langsung, nggak apa kita buat-buat kias-kias kayak kemarin lagi. Kita lihat langsung, alam ini ada. Berarti salah nih. Alam ini ada, berarti Allah wajib dengan sifat-sifat ini. Gitu. Maka arti dari asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Artinya bukan sekedar tiada Tuhan selain Allah gitu aja. Ini semua nih artinya nih. Jadi la ilaha illallah itu artinya bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada tempat meminta rezeki selain Allah, tidak ada tempat berharap selain Allah, tidak ada tempat beribadah tempat
Beribadah maksudnya menghadap. Beribadah selain Allah. Nggak ada tempat curhat selain Allah. Nggak ada tempat pengampunan selain Allah. Nggak ada tempat meminta kemudahan selain Allah. Nggak ada tempat bersandar selain Allah. Berpasrah, bersyukur, berserah diri, semuanya. Jadi semua itu kita serahkan ke Allah. Jadi la ilaha illallah bukan sekedar tidak ada Tuhan selain Allah aja, tapi kita harus buktiin bahwasanya kita tuh cuma bergantung sama Tuhan. Kalau misalnya kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi nanti curhatnya sama curhatnya bukan sama Allah, sama yang lain. Nah, itu berarti di sininya diragukan nih, nggak ada buktinya. Apa itu? Nah, itu tidak ada tempat. Nah, jadi semuanya. Jadi kalau kita masih bergantung, ini kan makna asyhadu alla ilaha illallah, nggak ada tempat bergantung kan selain Allah. Jadi kalau kita masih bergantung kepada yang selain Allah, berarti syahadat kita tuh masih nggak ada buktinya. Kita ngucapin asyhadu alla ilaha illallah. Jadi iman tuh sama kayak cinta juga, butuh dengan pembuktian. Nah, butuh pikir. Ya betul, butuh pembuktian. Nggak, nanti dibahas iman. Betul kan, butuh pembuktian kan? Ini nggak sesat ya. Oke, jadi kita simpulkan lagi biar lebih mudah. Jadi makna asyhadu alla ilaha illallah itu ada dua makna, apa aja? Tuhan nggak butuh dengan segala sesuatu dan segala sesuatu butuh Tuhan. Yang pertama, ayang? Ketidakbutuhan. Jadi Allah nggak butuh dengan apapun, karena kalau Allah butuh, berarti mustahil secara akal kan? Allah butuh pada lain, nanti kan mustahil secara akal. Kalau mustahil secara akal, maka benarlah kebalikannya. Nah, ini nanti dimantik nanti ada main. Jadi kalau dia udah mustahil secara akal, berarti ada kebalikannya. Yang kebalikannya berarti wajib. Berarti apa? Tuhan tidak butuh ayang. Oh, pikir apa ayang tadi? Ini. Astagfirullahaladzim. Oh, lupa spasi. Maka kalau mustahil secara akal berarti betul yang kebalikannya. Tuhan nggak butuh kepada selainnya. Ini yang pertama kan. Kemudian yang kedua, ketergantungan mutlak segala sesuatu hanya kepadanya. Karena kalau semuanya nggak bergantung kepada Tuhan, maka yang terjadi alam semesta nggak ada, mustahil juga secara akal. Sama juga. Jadi kalau misalnya mustahil secara akal, maka betul kebalikannya langsung, kontradiksinya. Jadi segala hal yang kontradiktif itu nggak boleh salah dua-dua di ilmu logika. Iban, tunggu dong, tanakut. Nah, jadi kalau dua hal yang berkontradiksi itu, misalnya ada sama tidak ada. Diandra ada dan tidak ada, boleh nggak? Nggak boleh, nggak masuk akal kan? Nah, jadi harus betul salah satu, harus salah satu. Terserah mau Diandra tuh nggak ada atau ada, pokoknya nggak boleh betul dua-dua, nggak boleh salah dua-dua. Nah, itu di mana mereka belajar tuh? Di hukum logika kemarin. Law of non contradiction. Ada mutanakut. Jadi dua hal yang bertentangan, dua hal yang kontradiktif itu nggak boleh bersatu, nggak boleh betul dua-dua, nggak boleh salah dua-dua. Nah, makanya ini otomatis kebalikannya berarti yang betul kalau salah yang awalnya. Apa asyhadu alla ilaha illallah. Nah, baru kita masuk asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kata Imam Sanusi, wa amma qauluna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fihi. Jadi dari kata Muhammadur Rasulullah ataupun asyhadu anna Muhammadar Rasulullah masuk ke situ apa-apa aja. Iman kepada Nabi masuk. Kalau tadi asyhadu alla ilaha illallah berarti kan Allah aja kan. Jadi dari kata ini masuk di situ merangkum iman kepada seluruh nabi. Jadi 25 nabi yang wajib kita kenal itu, wajib kita ketahui, masuk ke sini. Nah, apalagi wal malaikah, malaikah juga masuk ke sini. Jadi syahadat itu kan rukun iman berapa?
Jadi nggak perlu syahadat tuh 6 kali. Misalnya 6 kalimat. 2 aja. Jadi 2, yang pertama itu yang sisa tadi rukun-rukun tadi itu masuk ke sini semua. Jadi malaikat, kitab-kitab samawi, apa aja kitab samawi? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran kan? Kemudian hari akhir. Nahu alaihi salatu wassalam. Kenapa alasannya di bawah kata ini tersembunyi dari iman-iman ini semua? Ada mengandung makna ini semua karena li'annahu alaihi salatu wassalam ja'a bitasdiqi jami'i dzalika kulli. Karena Nabi datang untuk membenarkan itu semua. Nabi datang membenarkan adanya malaikat, membenarkan adanya nabi-nabi yang lain, membenarkan adanya apa lagi? Kitab-kitab samawi yang lain. Kemudian membenarkan adanya juga hari kiamat. Bahkan nanti juga takdir masuk. Makanya 6 rukun iman itu semuanya dibenarkan oleh Nabi. Ketika kita bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita harus beriman dengan semua itu. Misalnya kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kita kutub samawiyah, kitab samawiyah kita nggak percaya. Itu berarti rusak maknanya. Nah, harus kita yakini ini semua di balik kata Muhammadur Rasulullah. Nah, itu. Untuk kitab Samawiyah, apakah Injil versi sekarang? Bukan. Injil yang versi dulu yang turun pada Nabi Isa. Injil versi dulu yang turun pada Nabi Isa, Taurat yang juga versi dulu. Masa Nabi Musa. Kita beriman aja bahwa itu dulu pernah turun. Bukan beriman dengan isinya yang sekarang. Karena isinya sekarang itu istilahnya kalau dalam akidah itu udah ditahrif, udah diubah sesuai kepentingan. Wajar karena Allah memang gak ada berjanji untuk menjaga kitab-kitab itu. Dan juga kitab-kitab itu tadi memang turun untuk umat itu aja, Nabi itu aja. Tapi kalau Al-Quran kan turun memang sampai hari akhirat. Jadi umat Nabi itu sampai dari Nabi Muhammad sampai hari akhir itu semuanya Al-Quran. Dan Al-Quran sampai sekarang belum ada yang ubah kan? Belum ada yang bisa ubah. Dan nggak akan bisa. Dah janji Tuhan. Nggak ada satu surat kan? Jadi itu yang dimaksud Injil, Taurat, Zabur yang udah diubah-ubah itu, tapi yang dulu, yang masih ori. Kita meyakini aja ada kitab-kitab tuh. Karena isi dari Al-Quran itu juga udah merangkum kitab-kitab yang udah pernah turun. Misalnya Taurat. Taurat itu isinya cuma 10 hukum aja. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mencari nafkah hari Sabtu. Cuma larangan-larangan itu aja. Kalau di Injil isinya itu siraman-siraman rohani, ceramah-ceramah rohani. Nggak ada larangan-larangan kayak di Taurat tadi. Kan nggak lengkap tuh berarti kan? Semuanya dilengkapi di Al-Quran. Di Al-Quran semuanya ada. Semuanya ada. Misalnya dulu masa Nabi Musa puasa kayak mana tadi? Puasa itu siang malam. Siang sama malam. Siang puasa, habis maghrib puasa lagi. Jadi syariat Nabi Muhammad turun disesuaikan syariatnya karena puasa malam itu berat, kecuali orang diet. Jadi puasa malam itu dihilangkan. Boleh makan, boleh minum, dan lain-lain. Oke. Kemudian tadi kan di bawah makna Muhammadur Rasulullah, kan ada perintah ataupun beriman kepada hal-hal gaib kan? Sekarang pertanyaannya apakah membenarkan hal-hal gaib tadi itu masuk akal? Kenapa? Kenapa beriman? Pertanyaannya, apakah beriman dengan malaikat, jin, dan semua hal-hal gaib itu tadi masuk akal? Kenapa pertanyaan seperti itu? Karena kan malaikat, jin, dan hal-hal gaib tadi kan nggak bisa dilihat. Berarti kan sama juga kayak misalnya peri, pocong, kurcaci, tuyul. Itu kan nggak bisa dilihat juga. Berarti kalau itu yang malaikat jin tadi masuk akal, berarti kalau percaya ada peri, pocong, kurcaci, tuyul, Superman, dan lain-lain itu kan berarti masuk akal juga. Jadi gimana cara kita jawabnya? Cara jawabnya ada satu. Jadi kenapa percaya sama malaikat jin itu berbeda dengan percaya dengan ada tuyul, pocong, dan lain-lain itu? Apa bedanya? Kalau malaikat sama jin itu dia mencukupi 2 syarat ini. Pertama jawabannya cukup simpel. Kenapa percaya dengan malaikat dan jin itu rasional? Karena dia secara akal apa hukumnya? Mau wajib
Jaiz atau mustahil? Jaiz berarti masuk akal kan? Kalau ada dia masuk akal kan? Oh berarti kalau tuyul, berarti tuyul ada juga lah. Di sini beda nanti nomor 2. Kalau jin malaikat itu dia secara akal masuk akal, mungkin boleh ada, boleh nggak ada. Dan juga Rasulullah ada bilang bahwasanya itu ada. Udah dikonfirmasi bahwasanya malaikat, jin, hari kiamat dan lain-lain itu semua ada. Kalau tuyul, pocong dan lain-lain itu nggak ada. Peri, Superman kan nggak ada dibilang sama Nabi kan? Yang bilang Nabi malaikat, jin. Jadi harus ada 2 syarat ini. Sehingga dia menjadi kepercayaan yang rasional. Nah, jadi kalau percaya dengan malaikat dan jin rasional nggak? Rasional. Alasannya 2 ini. Pertama, dia secara hukum akal dia nggak mustahil ya. Dia boleh aja ada kan? Jin tuh boleh ada kan? Boleh ada, boleh nggak ada. Bukan mustahil ada kan? Secara akal. Jadi adanya malaikat itu bukan sama kayak 1 tambah 1 sama dengan 5 kan? Nah, kalau 1 tambah 1 sama dengan 5 hukumnya apa? Mustahil. Memang secara akal nggak masuk memang. Berarti nggak ada. Tapi kalau malaikat, jin dan selainnya itu semuanya masih mungkin secara rasional. Walaupun ini seandainya Quran belum turun lah, Nabi belum turun. Tapi kepercayaan dengan malaikat dan jin itu masih masuk akal. Dia itu boleh ada, boleh nggak ada. Ditambah lagi dengan konfirmasi dari Nabi bahwasanya itu semua ada. Tambah betul lagi dia. Tambah meyakinkan lagi. Maka Superman, kalau Superman nomor 1 mungkin nggak? Hah? Mungkin, Superman masih mungkin. Tapi Nabi nggak ada bilang ada Superman. Berarti dia nggak rasional. Nah, maksudnya nggak ada, bukan nggak rasional. Rasional, tapi nggak ada. Jadi film. Nah, makanya kenapa alasan bahwasanya percaya hal-hal gaib itu rasional. Karena pertama dia mungkin ada, mungkin nggak ada. Satu lagi Nabi dah konfirmasi dia itu ada. Paham kan? Udah. Cuma jenisnya agak Itulah tuh. Itu udah mitos kan. Tapi yang ada tuh jin kemarin kayak apa sifatnya? Dia jin nggak bisa dilihat, aslinya nggak bisa dilihat. Yang bisa lihat jin tuh jin sendiri. Jadi yang bisa nengok jin. Itulah. Secara akidah Islam, jin itu mutlak nggak bisa dilihat. Memang gaib dia. Yang bisa nengok jin tuh bisa cuma jin. Jin bisa lihat manusia nggak? Bisa, tapi manusia nggak bisa lihat jin. Makanya yang bisa lihat jin tuh jangan-jangan. Kalau umpamanya mengatakan bahwa saya sudah melihat jin, bisa diterima perkataannya atau memang ditolak? Itu udah nggak ada lah lagi, hilang adalahnya. Boleh saudara bilang ada jin, tapi harus buktiin. Sama juga kayak sebenarnya semua orang nih, kita nih semua boleh ngaku sebagai nabi. Suka hati, mau Rasul mau ngaku jadi nabi boleh juga. Yang penting kasih bukti. Kasih mukjizat. Nah, apa yang kira-kira nggak bisa kami buat, Rasul bisa buat. Dan itu nggak bisa dikalahin. Nah, itu. Nah, boleh, semua boleh ngaku nabi, yang penting kasih bukti aja. Kan jin, kita bisa lihat jin. Ya. Tapi jin bisa lihat kita. Jin itu apa bisa mengganggu kita? Nah, bagus. Apakah jin bisa mengganggu kita? Jin itu bisa mengganggu. Tapi cuma sebatas dalam surat An-Nas, yuwaswisu. Wiswas itu artinya menghasut. Jadi memancing nafsu kita. Cuma sekedar itu. Adapun menyakiti fisik, udah jelas nggak bisa. Jin pukul manusia nggak bisa. Ataupun jin masuk kerasukan. Nah, itu diragukan juga. Sebenarnya nggak bisa juga. Jadi yang membuat jin itu bisa masuk apa enggak, sebenarnya jin itu bukan masuk sebenarnya. Tapi psikis kita yang terlalu lemah. Sehingga ketika dihasut sama setan, kita juga ikut terhasut dengan apa yang dia suruh. Tapi dia nggak masuk ke dalam diri, nggak bisa. Karena sifatnya kita nih bisa dilihat oleh panca indera kan. Kalau jin itu kan halus dia, nggak bisa dilihat. Jadi sebenarnya kerasukan itu semua pembodohan. Secara akidah ya, secara akidah. Boleh, kalau ada yang kerasukan coba bawa ke sini. Berarti itu nggak ada. Tampil air paret langsung hilang gini. Dia pernah nih. Ada informasi lah manuskrip tentang Temamo. Nggak ada. Oke, berjawab. Oke, jadi itu tadi tadi masalah hal gaib. Kemudian muatan syahadat Rasul tadi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah,
mencakup semua sifat-sifat Nabi yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sekaligus kita mengimani sifat-sifat ini. Sifat pertama apa? Siddiq, bahwasanya Nabi itu jujur, nggak mungkin bohong. Nah, karena mustahil Nabi itu nggak jujur. Kemudian Nabi juga wajib bersifat ismah atau amanah. Apa artinya kemarin? Nabi itu nggak mungkin dosa kecil dan nggak mungkin dosa besar sebelum diutus maupun setelah diutus. Oke. Kemudian Nabi juga bersifat fatanah dan tabligh. Fatanah artinya apa? Fatanah. Fatanah artinya cerdas, bisa berpikir. Kalau tabligh menyampaikan dakwahnya. Nah, kemudian satu lagi, kok satu semua nih, kok ganti. Kamu satu-satunya. Satu semua nih, ini 5 sebenarnya. 1, 2, 3, 5. Oh, 4. Oke, satu lagi makna dari syahadat Rasul ini adalah sifat jaiz masuk juga. Apa sifat jaiz bagi Nabi? Nah, segala sifat-sifat karakter manusia yang dia tuh nggak menjatuhkan marwah dia sebagai Nabi. Misalnya apa? Makan minum kan nggak menjatuhkan marwah kan? Tidur, sifat-sifat manusia kayak biasa. Nah, berjima. Kecuali jima depan orang baru itu menurunkan marwah. Dan selama dia nggak menghalangi misi dakwah. Sekarang Allah suruh Nabi berdakwah. Apa Nabi makan ulama kalian? Itu nggak mungkin. Jangan make up. Pakai make up dia lagi. Kenapa Nabi nggak ada yang perempuan? Nggak, kemarin itu dari pelajari. Kalau udah tahu bulan. Itu cuma Pak Miswar yang paham. Aku nggak suruh jawab. Masuk lah. Nggak apa, bagus. Hah? Oke. Pembahasan selanjutnya tadi berarti makna syahadat sudah selesai. Mudah ya? Alhamdulillah kali. Oke. Baru kita masuk ke pembahasan baru yaitu iman. Iman artinya apa iman? Amana yu'minu imanan. Artinya itu percaya, yakin. Yakin dengan sepenuh hati. Jadi walaupun 2 kalimat syahadat itu sependek itu aja, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi 2 kalimat itu jadi syarat dia masuk Islam atau enggak. Syarat login itu harus masuk Islam dulu. Bisa enggak login tapi langsung sholat? Loginnya enggak syahadat dulu, sholat dulu. Enggak bisa. Jadi pintunya harus masuk ke sini dulu. Pintu Islam. Jadi semua yang udah kita bahas dari pertemuan pertama sampai sekarang, kita itu baru bahas satu unsur dari rukun Islam. Kita belum bahas sholat, zakat, puasa, haji. Kita baru bahas ini aja. Yang ini merupakan kumpulan dari rukun iman. Jadi rukun iman dulu. Makanya di dalam hadis Nabi itu, akhbirni anil Islam dulu yang dibahas. Karena ini yang jadi pokoknya. Karena misalnya udah belajar akidah nih misalnya kan, udah belajar akidah, udah mengucapkan kalimat syahadat, tapi ininya nggak ada. Berarti belum sempurna juga silahkan, nggak tahu ngapain. Dah login nggak tahu ngapain. Masuk-masuk aja. Itu bagus. Jadi Ustaz, Dah login nggak ada kerjaan. kadang kan ada sifat-sifat manusia apakah perkataan atau perbuatannya yang membuat dia itu murtad, keluar dari Islam. Dan setelah itu dia langsung menyadari dia udah murtad. Tapi dia nggak langsung mengucap, langsung sholat. Di dalam sholat itu kan ada mengucap 2 kalimat syahadat. Ya. Apakah itu dihitung bagian dari dia login kembali ke Islam atau bagaimana? Nggak, tetap harus ini dulu. Karena kenapa? Karena di wudhunya nanti nggak sah. Kan ada wudhu itu kan? Ya. Nah, wudhu itu syaratnya orang sebelum bersuci harus Islam dulu. Sebelum sholat. Tapi oke lah, salatnya nggak sah. Tapi kan di dalam salat itu ada mengucapkan 2 kalimat syahadah. Apakah 2 kalimat syahadah itu bagian dari memang dia masuk lagi ke Islam? So, hitung. Tapi sholatnya nggak sah. Salat aja yang nggak sah. Syahadatnya dihitung. Mau coba?
Enggak. Kalimat syahadat, kalau kalimat syahadatnya dihitung. Tapi sholatnya tadi nggak sah. Kenapa? Karena syarat sah sholat, syarat wajib sholat harus login dulu. Ya. Ya. Nggak dikerjakan. Ya. Ya, ini tinggal sebenarnya. Haji kata Nabi, ini istata'a ilaihi sabila. Haji itu sebenarnya harus ditambah lagi nih. Haji bila mampu. Jadi kalau haji sambil utang nggak bisa. Sambil berutang. Kalau misalnya seumur hidup nggak pernah haji kan? Karena emang nggak mampu, nggak apa-apa. Nah, jadi haji bila mampu. Haji dari korupsi? Haji dari korupsi nggak bisa juga. Dihitung nggak mampu juga tuh. Kemudian ini menggeser kuota orang. Yang lain wajib, yang lain kan mampu semua kan? Selama mampu harus dikerjakan. Kalau zakat apa? Zakat dari lahir harus sudah zakat. Selama dia merdeka. Dan dia nggak masuk ke kategori orang-orang yang wajib menerima zakat. Jadi Ustadz, misalnya ini ya, ini mungkin nggak logis. Maksudnya nggak terjadi lah. Sekarang kan dana haji ini besar. Dia di deposito kan. Jadi kan banyak bunga-bunganya. Nah, dari bunga itu diambil oleh apakah panitia atau apa, dia berhaji. Tapi itu kan bunga dari uang jamaah yang sudah store ya. Mungkin dia masuk antriannya ke 5 tahun ke depan. Bunga itu kan bisa digunakan. Apakah itu masuk dalam sah hajinya? Haji pakai bunga. Haji uang bunga dari uang bunga dari jamaah kan? Harus ada izin dari jamaah. Kan susah kan? Jamaah pasti nggak izinin, jadi nggak sah. Karena tuh hartanya bukan harta dia aslinya, masih harta dari orang yang nabung itu. Jadi hukum bunga itu gimana? Kan pasti di deposito situ. Aduh, itu hukum bunga panjang dan harus ahlinya jawab tuh. Oh iya. Fikih. Karena pasti disimpan di bank kan? Ya. Bank dia pasti dia mengkreditkan uang itu. Tunggu Pasti pulang. itu walaupun syariah kali. Tanya sama ahli fikih. Jadi tentang mengucap kalimat syahadat ini kan, kalau misalnya ada yang iseng mengucap kalimat syahadat, dia udah berpulang. Ya. Nah, itu apa terhitung dalam Islam? Berhan niat hatinya itu bukan mengucap kalimat syahadat. Dia iseng mengucap kalimat syahadat. Oke, itu jawabannya di slide selanjutnya. Oke. Nggak disiapin. Jadi intinya tadi apa? 2 kalimat syahadat ini pintu masuk Islam. Jadi harus masuk lewat pintunya. Kalau di sini masuk lewat jendela berarti. Masuk lewat pintunya dari syahadat. Dan syahadat ini merangkum semua rukun iman, semuanya. Nggak boleh ada yang tinggal. Oke. Nah, terkait pertanyaan tadi, ya baru masuk ke slide selanjutnya. Nah, kita harus tahu dulu iman itu apa sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman menurut Asy'ariyah, dia itu tasdik aja, yakin toh. Walaupun belum bilang. Yakin belum bilang, belum buat apa-apa, tapi yakin aja itu udah beriman, udah dihitung beriman. Menurut Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Tapi nanti ada perbedaan pendapat juga. Jadi kalau Imam Asy'ari ataupun yang mengikut Imam Asy'ari, jadi iman itu apa? Membenarkan dengan hati segala yang datang pada Nabi. Membenarkan dengan hati. Jadi amal hati aja. Yang jadi masalah kan gimana cara kita tahu hati orang? Kita nggak ada yang tahu hati orang gimana kan? Nah, makanya ada hadis dari yang diriwayatkan oleh Aisyah. Iman itu apa kata Aisyah? Iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengerjakan dengan amal tubuh. Nah, di situ ulama beda-beda pendapat di situ. Ada yang bilang iman itu tiga-tiganya. Jadi iman itu dia tasdik dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan. Makanya nanti ada yang bilang kalau misalnya buat dosa besar itu kafir. Kenapa? Karena mengamalkan itu syarat iman. Kalau nggak beramal berarti kalau nggak beramal dengan anggota tubuh berarti nggak beriman kan? Nah, makanya itu bahaya. Kalau beda-beda itu efek dari beda makna iman itu aja. Makanya kalau Imam Asy'ari iman itu cuma tasdik aja. Jadi gimana juga dengan lisan dan perbuatan. Lisan sama perbuatan, lisan itu cuma jadi dalil aja di sini. Jadi iman itu, hakikat imannya itu dia nggak mencakup perbuatan.
Perbuatan itu bukan iman. Iman itu cuma yang ada di hati aja. Sedangkan perbuatan itu bukti bahwanya kita beriman. Kayak kita bilang tadi, iman butuh pembuktian. Kayak apa? Kayak cinta, ya. Jangan bilang I love you aja. Jadi Nurul Nyawa itu dipercaya dia masuk Islam karena ada buktinya. Itulah nggak bisa kita hukumi. Artinya dia dalam hati dia beriman atau enggak kan nggak tahu. Kita lihat dia amalnya menghancurkan Islam misalnya. Berarti itu nggak sepenuh hati berarti. Nah, itu. Jadi dalam akidah Ahlussunnah, iman itu cuman yang ada dalam hati aja. Ya makanya. Ya. Tindakannya, berarti kan tindakannya, berarti nggak ada pembuktiannya berarti. Buktinya malah berseberangan dengan kalimat syahadat sendiri. Berarti di situ indikator imannya, disitulah imannya dipertanyakan di situ. Bahkan bisa jadi imannya nggak ada. Cuma kita nggak bisa menghakimi tetap. Nggak bisa jadi ini, nggak bisa jadi indikator. Jadi artinya kerja dia itu memang maksudnya keluar Niatnya. dari anjuran-anjuran keluar Islam. dari ini anjuran makanya Karena dia bekerja untuk pemerintah kolonial. Nah, itulah misi dia beda. Ya. Itu diskusi panjang gitu ya. Di panjang. Dan itu sebenarnya tahunya karena kita hidup setelah SNOK. Yang hidup atau dia meninggal masa SNOK sedang menyamar pasti dia yakin. Pastinya kayak begitu. Yakin ini SNOK memang Al-Imam Al-Akbar. Al-Asyi. Munafik bisa jadi. Itulah di niatnya, di tujuan dia. Tujuan dia beriman. Oke, tadi kan iman berarti membenarkan dengan hati. Berarti lisan tuh gimana statusnya? Asyhadu alla ilaha illallah yang kita ucapkan tuh. Itu menjadi kesyarat sah. Syarat sah berarti harus ada syarat, nggak boleh di dalam hati aja, nggak tahu kita kan. Syarat sah seorang tuh Islam artinya dia udah menjadi saudara kita, jadi saudara sesama muslim, dia harus mengucapkan. Kemudian ketika dia hidup nanti selama dia muslim dia hidup, gimana cara kita tahu dia ini beriman atau enggak? Kita lihat di amalnya. Maka yang jadi pertanyaan, iman tuh dia sifatnya tetap atau bisa naik turun? Naik turun. Kata Imam Abu Hanifah, iman itu naik turun. Naik turunnya tuh dari mana kita lihatnya? Dari perbuatannya. Kalau perbuatannya nggak sholat misalnya, ataupun nunda-nunda sholat, nggak puasa, amal-amal ibadahnya nggak ada, berarti imannya tuh ada nggak? Nggak ada? Ada, tapi mungkin levelnya masih 1, 2, 3, masih bawah kali. Seiring dia bertambah amal ibadahnya naik berarti. Dan gimana cara kita sebagai muslim kita tetap jaga iman kita stabil lewat ibadah tadi. Jadi ibadah guna iman kan ibadah. Ibadah lewat perbuatan kan nggak mesti ibadah. Ibadah itu kan ada dua dalam Islam. Ada ibadah ritual, ada non ritual. Ibadah ritual yang kayak sholat, zakat dan lain sebagainya, mahdoh. Ghairu mahdoh ibadah menolong orang, ambil kutip sampah, belajar, niatnya niat karena lillah semua. Jadi ibadah yang non ritual segala perbuatan baik yang diniatkan hanya untuk Allah, itu semua ibadah dihitung. Jadi seiring bertambah ibadah kita, seiring bertambah kebaikan kita, berarti itu tanda bahwasanya imannya lagi naik, lagi stabil, lagi naik terus. Di mana tanda? Ini seperti di Israel hari ini kan ada juga orang-orang Arab yang menyatakan beragama Islam, ada yang membantu Israel membunuh bangsa Palestina. Apakah mereka itu dihukum kafir atau mereka disebut munafik atau mereka wajib sadar ulang? Orang Islam yang gabung. Jadi tentara IDF yang terlibat dalam perang Palestina. Ya, dia terhitung masuk ke apa kemarin kita bahas had pembunuh. Had membunuh. Dosanya dosa membunuh. Membunuh muslim lagi. Itu. Makanya Islam tuh kita
kita cuma bisa hukumi lewat ini, nggak bisa. Bisa kita Kecuali keluar. dia memang udah jelas-jelas keluar lisannya dia itu kafir. Nah, Tapi itu dari tindakannya kan memang terlihat ini memang seperti pemusnahan tindakan kafir, munafik dia masuknya. musuh Nabi. Makanya orang munafik lebih bahaya sebenarnya daripada orang kafir. Nggak jelas ya. Karena dia dari dalam, merusak dari dalam. Oke. Iman paham kan? Jadi iman itu yazid wa yanqus kata para ulama. Naik turun. Buktinya mana? Buktinya di surah Al-Anfal. Mana surah Al-Anfal itu awal-awal? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika nama Allah itu diucapkan, ada orang-orang yang hatinya bergetar. Itu mengutip dari iman revolusi jiwa. Jadi bagaimana agama dapat menjadi landasan moral dalam revolusi jiwa? Sengaja pakai bahasa kayak revolusi yang apa? Tanya. Revolusi itu perubahan besar-besaran. Jadi Agama dapat menjadi landasan moral dalam revolusi. Oh, itu harus ikut pengajian dari pertemuan pertama. nanti slide terakhir dong jawab. Nah. Nanti nggak nyampe 2 pertanyaan, Bu. Belum tuh. Oke, iman paham, revolusi kok belum paham apa? Iman aja lo. Nah, baru kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu wahdatul wujud. Nih, kita jelasin sepelan-pelan mungkin nih. Sejarahnya dulu. Sejarah, oke. Diutarakan apa pertama. Jadi kita sekarang masuk ke pembahasan wahdatul wujud karena ini menjadi pembahasan yang paling banyak masalahnya di Aceh, khusus di Aceh. Di Mesir nggak ada pun ribut-ributnya. Ada Mesir. Ada. Nggak peduli. Wahdatul wujud. Oke. Saya tanya sama dosen waktu itu langsung ibtain Anda suruh alah nggak usah tanya tuh. Saya tanya sama dosen. Yang WA dokter. Oke, jadi sekarang pembahasannya wahdatul wujud. Wahdatul wujud ini dia sejalan apa enggak sama akidah? Jadi cara kita tahunya, kita harus tahu dulu wahdatul wujud itu apa sebenarnya. Kita lihat dari bahasanya dulu, dari kosakatanya. Wahdah sama wujud. Wahdah itu artinya apa? Wahdah, wahid. Wahdah itu artinya kesatuan. Untuk masdar. Wahdah itu kesatuan. Kalau wujud? Ada wujud, ada wajad, ada yang ada. Jadi kesatuan yang ada ataupun adanya satu. Contoh misalnya di sini sekarang nih kita berapa orang ada? 20 orang. 20 orang misalnya. 1 2 3. Wujud Diandra. Wujud Tengkunya. Wujud Diandra, wujud Tengkunya, wujud si Dayat. 3 aku sebutin. Berarti ada berapa wujud? 3 wujud. Tapi kalau kita pahami dengan ini, berarti 3 tadi 1, bukan 3. Seperti integritas dalam Ya, 1. Enggak, beda lagi. Jadi 3 itu berarti kalau 3 dihitung 1 berarti maksudnya apa? Enggak mesti 3, 5, 10, 100 bisa juga. Berarti dari 100, dari 3, dari 5 wujud tadi dihitung 1 kan? Berarti dia kemungkinannya apa tuh? Kemungkinannya kalau bukan dia gabung bersatu ataupun nyatu dia dileburkan jadi satu. Ataupun dia saling masuk. Masuk semuanya masuk ke Diandra misalnya semua. Jadi tetap Diandra tapi semuanya masuk ke Diandra jadi satu kan? Itu masuk dari wahdatul wujud. Kesatuan yang ada. Jadi yang ada itu cuma 1. Padahal ini kita yang ada rame kan? Tapi ini 1 dia enggak.
Makanya prinsip mereka tuh, prinsip wahdatul wujud tuh la wujud illallah. Jadi nggak ada, yang ada tuh cuma Tuhan, lain nggak ada. Alam semesta tuh nggak ada, tuh cuma Tuhan yang ada. Nah, kalau kita pahami dari sini. Dari yang buat nih pun nggak ada sebenarnya. Ya betul tuh. Nanti kita bahas di depan. Nah, berarti wahdatul wujud ini nggak percaya dengan ada pencipta, ada yang diciptakan. Kalau ada pencipta sama ada yang diciptakan, berarti kan ada dua entitas kan? Ada dua wujud kan? Nah, berarti tapi kalau dalam pemahaman wahdatul wujud ini nggak ada. Wujud itu cuma satu. Cuma satu wujud, nggak ada dua wujud, ada 3, 4, 5 seterusnya nggak ada. Oke ya? Jadi apakah orang-orang yang mengimani wahdatul wujud itu kafir? Nah, itu Karena kan cuma satu. itulah sabar. Nah, nih. Dan pertanyaan lagi, apakah semua ini kan ada imam-imamnya, beda-beda periode. Apakah pemahaman wahdatul wujud itu sama semua tiap periode itu mereka selalu sama pemahamannya? Atau memang beda? Kita ke sejarahnya dulu. Nah, Jadi wahdatul wujud itu sebelum Nabi udah ada. Namanya filsafat panteisme. Bahkan dari agama paling tua itu diketahui dari Hindu udah ada. Namanya tuh panteisme, filsafat panteisme. Apa tuh panteisme? Panteisme itu adalah Tuhan nggak punya wujud spesifik. Oke, Tuhan tuh wujud, tapi dia nggak ada bentuk spesifiknya. Tetapi Tuhan itu bisa menjelma dalam segala bentuk yang bisa dilihat. Nah, jadi apa misalnya? Pohon itu Tuhan. Sekret Tuhan. Batu nisan Tuhan, sekret Tuhan, manusia Tuhan, nanti semua Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa menjelma ke sesuatu yang bisa dilihat. Itu apa tadi? Panteisme. Ini di filsafatnya, filsafat panteisme. Ini kita belajar sejarahnya dulu ya. Jadi sebelum Nabi, panteisme ini udah ada. Di masa Yunani bahkan sebelum Yunani lagi. Jadi ketika dibilang Tuhan tuh menjelma dalam segala bentuk yang bisa kita lihat nih. Makanya ada berhala dulu. Jadi berhala kan bisa dilihat kan? Nah, ini Tuhan itulah Tuhan. Orang ini menentukan itulah Tuhan. Nah, itu disebut panteisme. Jadi artinya antara Khalik pencipta sama makhluk itu ataupun yang diciptakan itu dia bersatu. Itu bahasa Arabnya ittihad. Ittihad ataupun hulul wal ittihad. Apa beda hulul sama ittihad? Hulul itu Tuhan tuh masuk inkarnasi, masuk ke misalnya manusia. Nah, itu hulul nama. Hulul itu bertempat dah. Masuk ke satu tempat. Ada mediumnya, dia bergantung ke situ berarti. Masuk ke situ. Sama kayak air dalam gelas. Itu hulul dia, air tuh masuk bertempat di situ. Nah, kalau bersatu dia gabung. Ketika gabung jadi entitas yang lain. Kayak kopi dimasukin ke dalam air, jadi air kopi kan? Filosofis ini. Oke, tapi filsafat panteisme ini yang dipahami itu cuma bentuk fisik aja. Jadi Tuhan, pohon itu Tuhan, batu nisan itu Tuhan, sekret itu Tuhan, semuanya Tuhan. Tapi yang bisa dilihat, bukan yang nggak bisa dilihat. Tapi filsafat panteisme ini cuma yang bentuk fisik aja, maddi istilahnya. Dia tuh bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa. Nah, itulah yang disebut panteisme. Makanya contohnya nih. Nanti, itulah. Maka itu termasuk juga tuh di sini. Itu panteisme kan dari Firaun dah ada. Firaun sendiri ngaku kan. Panteisme tuh. Panteisme. Jadi konsepnya gini dia. Jadi Tuhan tuh konsepnya kan. Alam semesta tuh semuanya, mau batu nisan, mau apapun, mobil, itu penampakannya, bentuknya. Kenapa tadi? Karena Tuhan nggak punya wujud spesifik. Nah, sehingga dia bersatu, jadilah satu wujud. Itulah wahdatul wujud ataupun panteisme. Yang jadi pertanyaannya, Islam kayak gini nggak? Nah, kita lihat nanti. Oh enggak? Itu jawabannya. Jadi konsekuensi dari pemahaman seperti ini apa? Yang bahayanya ketika kita ajarkan ke orang awam. Meninggalkan syariat. Kenapa? Karena dia merasa dia Tuhan. Ngapain sholat lagi? dia udah langsung Tuhan. Jadi orang-orang nggak salah, orang nggak zakat, orang nggak puasa, orang yang meninggalkan. Ini nggak nyindir aja Pak. Oh tersindir ya udah. Jadi yang meninggalkan syariat.
Oh, paham. Jadi orang yang meninggalkan syariat itu bisa jadi Tuhan. aku Tuhan. Kenapa? Karena nggak perlu lagi. Aku Tuhan. Ngapain aku beribadah? Mau beribadah sama siapa? Ke siapa? Tuhan. Itu konsekuensi dari pemahaman kayak itu tadi. Kenapa? Karena Tuhan tuh menjelma dalam bentuk Jangan lihat kemari. introspeksi diri ya. Dia salat hati ya. Udah sendiri aja. Lagi main game saya kawan. Makanya ketika ajaran wahdatul wujud atau panteisme itu disebarkan masyarakat awam, konsekuensinya jadi ini nih, makanya orang nggak mau sholat nanti. Apa yang sholat kan aku yang Tuhan. Nah, kayak gitu. Itu kesalahannya di masyarakat awamnya. Kesalahan yang nyebarin. Penyebar. Makanya ini kita Muridnya, sebenarnya inti saya menyampaikan wahdatul wujud malam ini itu biar nggak dipelajari. Karena ada yang lebih banyak yang perlu dipelajari. itu umur. Nggak ada kerjaan. Habis itu akibat dari pemahaman tadi apa? Udah jelas ini. Bertentangan dengan monoteisme. Monoteisme itu apa? Kalau monoteisme berarti ada dua wujud, ada Tuhan, ada pencipta. Ada pencipta, ada yang diciptakan. Dan yang menciptakan itu satu, monoteisme. Nah, jadi gara-gara wahdatul wujud tadi ya auto mengaku Tuhan lah. Kan Tuhan menjelma dalam bisa jadi aku Tuhannya gitu. Aku nggak suka film Tuhan. Habis itu bisa jadi Tuhan nanti pemahamannya Tuhan tuh bereinkarnasi, hidup di dalam manusia, dalam binatang dan lain sebagainya. Kayak di Hindu, Tuhan tuh dalam sapi, makanya orang tuh nggak ada makan sapi, karena tuh makan Tuhan. Oke. Dan banyak lagi konsekuensi lain yang belum ketebak. Jadi wahdatul wujud dengan pemahaman yang seperti tadi itu konsekuensinya jadi dua nanti. Kenapa dia bertentangan dengan akidah Islam? Bertentangan ya. Karena pertama percaya bahwasanya wujud Allah itu bersatu dengan wujud makhluk. Wajib apa mustahil? Mustahil. Kenapa? Nanti bertentangan dengan sifat sama wahdaniyah. Kemudian nanti kenapa dia bertentangan? Karena dia percaya makhluk itu bentuk penampakannya Tuhan, bentuknya Tuhan itulah makhluk itu. Ya dah, jadi makanya jadi kalau sama kayak makhluk berarti kita ini kan dari ada awal semua nih. Berarti dia nggak ada kidam nanti, bertentangan dengan kidam, bertentangan dengan baqau. Kita ini kan mati semua nanti. Bertentangan dengan baqau, kemudian bertentangan lagi dengan sifat mukhalafatul lil hadis yang sifat-sifat ini wajib secara akal. Nah. Kan karena wahdatul wujud juga ada berkembang di Aceh, yang Bali, kemudian di Jawa ada Siti Jenar ya. Siti Jenar. Ada bukti Allah, tapi dalam konsep Hamzah Mansuri dia lebih mengatakan tentang tajalli. Ya, bagus. Konsep tajalli yang dikembangkan oleh Islam. Bahwa dunia itu adalah Slide selanjutnya. manusia yang mengadopsi dari kemanusiaan sendiri. Kemudian kita jadi masalah. Ya. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa manusia itu sifatnya, sebetulnya jiwanya itu apa dia? Ketika dia diciptakan dari azali, dia datang dari kandungan ibunya, kemudian lahir ke dunia, kemudian dia mati, kemudian dia masuk surga atau neraka, dan jiwanya itu abadi. Ya. Bagus. Ini kita jawab di slide ini. Oke. Dasar untuk menyesatkan konsep wahdatul wujud itu sudah dilakukan oleh Syekh Nuruddin Naraniri. Ya. Beliau mengatakan bahwa wahdatul wujud itu sama seperti orang Nasrani dan kaum Majusi. Ya. Kitab Risalah Jalilah. Dalam pemahaman Ibrahim Al-Qurani tidak pernah ada kata-kata untuk Ya. Itu di sini dibahas nih. Oke, itu kan berkaitan dengan konsepnya berarti kan? Nah, sekarang kita masuk sini wahdatul wujud dalam Islam gimana? Tadi belum kita bahas dalam Islam lagi. Tadi masih yang panteismenya. Sejarahnya. Sekarang kita bahas di wahdatul wujud dalam Islam. Perlu kita ketahui dulu, pembahasan wahdatul wujud itu enggak ada dalam akidah sebenarnya. Dia masuk ke kajian lain. Nah, makanya dipisah ya, jangan digabung. Dia masuk ke tasawuf falsafi. Tasawuf ada dua, tasawuf akhlaki
sama tasawuf falsafi. Yang biasa kita belajar awal-awal itu tasawuf akhlaki. Tasawuf falsafi ini kenapa nggak rekom untuk belajar, nanti kita bilang alasannya. Oke, jadi kata ulama-ulama sufi, enggak. Wahdatul wujud di kami itu bukan yang kayak di panteisme itu. Apa bedanya? Bedanya, kalau panteisme tadi kan wujud Tuhan itu dalam bentuk fisik. Kalau dalam Islam itu dalam bentuk ruh. Rohani. Maksudnya dia nggak bisa dirasakan oleh panca indera. Itu dulu bedanya. Oke? Jadi dia muncul pada abad ke-6, tahun-tahun 500-an. Ibnu Arabi dan seterusnya, Abdul Karim Al-Jili dan lain sebagainya. Sampai ke abad 9 Hijriah. Di situ yang paling banyak karya tentang ini. Nah, sekarang yang jadi masalahnya itu adalah kaidahnya, kajian tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi, dalam akidah dalam akidah dengan tauhid dalam ilmu tasawuf itu beda. Nah, jadi nggak bisa kita samain. Kalau misalnya, kalau kata orang sufi, Allah tuh nggak mungkin bisa dicapai dengan akal, yang kayak dah dibuat dalam ilmu akidah yang udah kita belajar itu. Nggak bisa. Nggak bisa pakai akal, nggak sampai akal. Maka jadi pertanyaan, apa perbedaan pemahaman dan cara memahami apa itu tauhid atau wahdaniyah bagi Allah dalam ilmu akidah sama ilmu tasawuf? Yang bisa jawab kasih hadiah. Apa dulu hadiahnya? Bagaimana cara ini serbuk diet? Mana? Enak tuh, mahal, enak. Siapa yang tahu apa beda cara memahami tauhid di ilmu akidah sama ilmu tasawuf? Nah, dah bilang lah jawabannya. Kan kalau ilmu akidah kan padahal cara ininya sampai peraturan itu melalui langkah. Ya. Kalau tasawuf? Dalam ilmu tasawuf itu melalui tajalli. Latihan ada variabel. Dia lewat falsafi memang. Hampir betul tadi, tapi jangan pakai tajalli kita katanya. Nah, Latihan bakti. Jangan riadah juga, kurang masuk. Jadi kalau di akidah kita pakai akal, betul. Akidah itu kita mempelajari tauhid pakai akal. Tapi kalau tasawuf kita pakai rasa, jangan bilang hati. Kita pakai zuk. Rasa itu cuman didapat kalau udah zuk. Hah? Kalau udah Tolong pegang no. Tajribah. Kalau udah tajribah. Kalau ilmu akidah, hah? Tunggu, jangan pakai istilah aneh lu. Jadi beda belajar tauhid di akidah sama di tasawuf. Kalau di akidah kita belajar pakai akal. Kita buat kias-kias, kita buat dalil akal kan? Tapi kalau di tasawuf kita pakai rasa. Rasa itu kita dapat kalau udah ada pengalaman. Sama kayak apa? Sama kayak cinta juga kayak tadi. Cinta tuh harus ada pengalaman dulu. Nggak ada pengalaman nggak tahu. Tasawuf belajar tauhid tadi. Nah, jadi kalau dalam ilmu tasawuf kita belajar tauhidnya harus ada pengalaman dulu. Pengalamannya itu pengalaman apa? Spiritual, ibadah. Nah, jangan belum pernah ibadah tiba-tiba udah. Nah, itu yang jadi masalahnya. Itulah saleh buta dia. Saleh buta. Itulah. Jadi orang-orang ulama sufi itu mengkaji tauhid dengan perspektif yang berbeda. Orang ini lewat rasa. Tapi mereka sudah melewati akidah. Udah tuh. Itu udah lewat semua. Akidah masyariah itu udah lewat semua orang nih. Nanti kita ada bilang syaratnya nanti. Berarti makanya ada yang mengatakan yang menuduh misalnya ini syekh besarnya seperti Ibnu Arabi atau siapa. Mereka hanya baca kulit saja bukan isinya. Ya. Betul ya? Ya. Dan dia nih kan tentang rasa tadi. Kalau akal kalau kita buat 1 tambah 1 2, jelas kan? Semua paham. Tapi kalau rasa, coba jelasin rasa durian sama orang Amerika nggak pernah tahu durian. Coba jelasinnya pakai kata aja. Nggak bisa, susah kan? Pasti suruh rasa sendiri kan? Nah. Lemak mabuk. Orang yang lain ada juga lemak mabuk. Dia tuh rasa tuh susah dijelaskan. Ya. Nah, rasa tuh sulit dijelaskan. Kalaupun bisa dijelasin antara 2 orang makan durian misalnya. Satu jelasinnya rasanya gini-gini, satu lagi pasti beda nanti. Dan yang paham nanti beda lagi pemahamannya. Berarti nggak perlu curhat sama kawan ya? Langsung. Makanya
makanya wahdatul wujud ini, pengalaman spiritual ini, tauhid dalam ilmu tasawuf, dia tuh bukan untuk umum. Dia tuh cuma rasa pribadi, rasa sendiri aja. Masalahnya ada juga ulama yang dia nulis. Salah satunya ada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu menulis memang tentang pengalaman spiritualnya. Makanya kata ulama di Al-Azhar, gak ada satupun orang yang bisa paham 100% Ibnu Arabi itu. Kenapa? Karena dia menjelaskan tentang pengalaman spiritual, rasanya. Rasa ketika udah sampai ke makam itunya. Kalau kita nggak ngerasain, berarti kan nggak paham, nggak akan paham. Dan itu udah dilewati akidah yang dasar tuh semua, syariat itu udah dilaksanakan semua. Kita misalnya syariat aja masih belum tahu nih mana halal mana haram. Nih orang udah sampai ke situ, udah lewat. Makanya orang-orang sufi itu ketika Abang ngomong itu kan dia berani banget ke kami. Padahal kami nggak ada. ini biar cepet nih, biar. Jadi orang-orang sufi mereka itu saking merasa beribadah sebegitu dalamnya, saking dalamnya rasa, sehingga mereka merasa mereka pun nggak ada juga, merasa. Itulah namanya fana. Artinya mereka tuh merasa mereka pun nggak ada, yang ada tuh cuma Tuhan. Itu apa tadi, rasa tuh, bukan secara akal, logika nggak mungkin. Kita kan ada nih, secara logika nggak mungkin. Dia tuh karena rasa, dia merasa tuh kata kunci ya, merasa dia tuh nggak ada lagi, yang ada tuh cuma Tuhan. Makanya dalam tasawuf itu namanya bukan wahdatul wujud, tapi wahdatul syuhud. Syuhud artinya apa? Melihat, saksi. Jadi yang dia saksikan tuh cuma Allah. Saking dalamnya dia beribadah. Tapi dia nggak mungkin meninggalkan kewajiban. Nggak mungkin. Itu udah lewat tuh. Itu udah dibuat semua. Syariat udah dibuat semua. Bukan syariat nggak pernah nih akidah pun belum belajar misalnya, nggak. Ya tuh level. Ini doa mandi wujud apa? Doa mandi wujud. Jadi istilahnya tuh wahdatul syuhud. Yang kita lihat tuh cuma Tuhan. Dan itu rasa, tentang rasa. Dan rasa tuh dia sifatnya sastra, rasa tuh sastrawi, bukan yang hakikat. Dia tetap ada, aslinya kan dia ada, tapi dia merasa nggak ada lagi. Maka kata Zunun al-Misri itu ulama sufi dari Mesir, semakin kenal sama Tuhan, semakin merasa dirinya fana. Nah gitu, itu rasa tadi, rasa, bukan logika. Kalau logika nggak mungkin. Berarti dalam kasus dalam sejarah ini yang maksudnya dihantam wahdatul wujud ini berarti pengikutnya yang... inilah masalahnya. Kan jadi pertanyaan wahdatul syuhud ini, level wahdatul syuhud ini, dia itu bisa diusahakan atau pemberian dari Allah? Pemberian dari Allah. Ketika dia menjadi pemberian dari Allah, dia nggak bisa disampaikan. Karena kalau disampaikan pasti salah paham, pasti itu sesat ataupun ya salah paham. Contohnya nih Al-Hallaj, dia bilang anallah, saya Tuhan. Kita kan langsung panik kan? Analhaq, sorry, analhaq, ya kan? Orang kan dengarnya pasti ini ngaku Tuhan nih. Padahal dalam perasaan dia nggak kayak gitu. Cuma kan nggak bisa diklarifikasi. Di mana salah? Jadi Al-Hallaj ini di mana salahnya? Bukan dibilang analhaqnya. Dia salahnya ketika dia bilang. Ketika dia sebarkan, orang jadi salah paham. Dia terserah mau rasa kayak mana, tapi karena rasanya itu orang nggak paham, itulah salahnya tuh karena disebarkan. Bilang, ya di situ blundernya. Makanya pengalaman spiritual tuh dia nggak bisa dibilang, ditutup. Sebagaimana Allah menutup aib kita. Tapi saya pernah baca juga tulisan dari Syekh, katanya ada buku yang mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini, seandainya saya Al-Hallaj hidup masa saya pasti akan menolongnya supaya jangan dihukum. Ya, karena paham. Ya. Masalahnya kita orang paham nggak paham tuh bukan dikontrol kita kan, nggak tahu kita mana yang paham mana yang enggak. Nah itulah masalahnya. Makanya pengalaman spiritual nih hukumnya tuh nggak bisa disampaikan. Karena kalau disampaikan orang beda-beda nanti pahamnya. Karena itu rasa. Nggak sanggup. Kalau orang nggak masuk, nggak semua orang di level itu. Kalau misalnya kayak Abdul Qadir Al-Jailani, mungkin levelnya udah di situ, berarti makanya paham. Berarti itu efeknya merajalelanya orang-orang lain juga. Ya, makanya. Padahal dia belum di level itu. Makanya ini jangan dipelajari.
Itu Siapa yang dalam sampai level sini belum? Kita syariat masih belum jelas nih ya. karena kan sekarang kan ada di sebagian daerah, kadang kan menurut kasat mata kita lihat dia emang orang gila, pendidikan Islamnya tidak dilalui semua, tapi karena gila, tapi karena seperti aneh nih orang gila yang seperti ini bisa hidup. Kadang dia dengan kotorannya terus di situ, malah orang awam ini datang Ya, itulah masalahnya. tawasul, apakah dia menyembah macam-macam lah. Itulah akibat nggak belajar fikih. Padahal dalam fikih itu syariat harus berakal semua. Dari situ udah salah. Betul. Itu intinya ya. Oke, dah ya. Nah, masalah lama. Makanya kata ulama, salah seorang ulama namanya itu Syekh Siraj At-Tusi. Beliau punya kitab namanya Al-Luma' fi Tasawuf. Ini dikaji juga di Al-Azhar. Jadi orang kalau udah sampai ke level-level tadi itu, orang kalau misalnya saya paham, misalnya Diandra udah sampai ke level wahdatul syuhud, dia tuh harus ada 3 syarat ini. Kalau belum ada 3 syarat ini jangan ngomong dulu. Ataupun kalau ada ngomong jangan percaya. Harus ada 3 syarat ini. Jadi orang-orang yang udah sampai ke level itu, pasti syarat pertama dia udah menjauhkan diri dari semua yang haram. Mau besar mau kecil semuanya nggak pernah dibuat. Mungkin nggak? Mungkin aja secara akal kan. Tapi dipastiin dulu ininya. Masalahnya sekarang ini kita haram halal aja nih masih kita kaji, masih belum jelas nih mana halal mana haram, jual beli online halal atau haram, Bitcoin halal atau haram, masih gitu-gitu. Tapi kalau yang udah jelas dosa besar sama dosa kecil memang nggak pernah dibuat, berarti udah masuk syarat pertama. Syarat kedua, semua fardu dia tunaikan. Mau dia tuh susah, mau dia mudah, susah misalnya kayak haji, mudah misalnya kayak sholat, kan? Nah, itu udah dikerjakan semuanya. Kemudian yang 3 ini yang paling susah. Meninggalkan dunia untuk yang ahli dunia, li ahli dunia kata Imam, kata Syekh ini. Meninggalkan dunia. Jadi yang ada untuk dia tuh cuman yang sekadar dia butuh aja. Jadi menjauhkan politik ya. Menjauhkan politik itu kedudukan harta tahta wanita tuh nggak ada lagi tuh. Bukan di situ lagi. Oh, wanita mungkin bisa dia dah. Politik itu juga ada yang Pokoknya dia pokoknya seperlu dia aja. Kemudian kan banyak juga ulama-ulama sufi seperti Syamsuddin Awali jadi Ya. pemimpin dari Sultan Muhammad Al-Fatih, malah beliau itu lipat, kemudian Hamzah Basuri, Nurul Kiarani ini malah jadi yang kurang. Ya. Batasannya. Masukannya nggak ada politik segala macam, juga kan pengaruh ulama sufi juga ada. Nah. Yang dimaksud menjauhi dunia ini konsepnya Yang dimaksud menjauhi dunia itu menjauhi hal-hal yang nggak dia perlu untuk agama dia. Misalnya kayak politik tadi, misalnya politik itu memang berguna untuk agama misalnya, boleh. Kayak Qadhi tadi kan. Pokoknya dunia itu sebatas yang dia perlu aja. Kalau yang nggak perlu, kalau yang udah agak sedikit naik, yang nggak, misalnya yang primer aja. Kalau yang udah sekunder, yang tersier itu udah nggak ada lagi. langsung larut ya. Misalnya tidur. Yang penting bisa tidur aja. Entah itu karpet, entah itu kasur, pokoknya dia bisa tidur. Makan seperlunya aja. Pokoknya semua seperlunya, kebutuhan dunianya. Yang primer aja tapi. Yang lain ditinggalkan, yang lain itu misalnya dia punya mobil, punya apa, itu kasih untuk orang yang pengen dunia memang. Semuanya ditinggalin. Itu maksudnya. Jadi cuman berguna, dunia itu yang cuman bermanfaat untuk agama dia. Itu makam. Baru kalau udah 3 syarat ini ada, baru boleh bicara, bukan baru boleh kita akui. Baru boleh bicara tentang makam-makam. Saya udah ada baru tujuan misalnya. Nah, itu baru boleh. Ya, secara itu berarti dia udah ada hak untuk ngomong, baru itu. Terserah nanti setelah itu dia ngomong apa, kita lihat lagi nanti. Sebenarnya intinya itu. Oke, jadi wahdatul wujud yang nggak bertentangan gimana juga berarti? Yang nggak bertentangan dengan akidah Islam, gimana cara kita pahaminya? Ini yang pernah dijelasin juga oleh Syekh Wala. Yang ingin menengahkan antara Nurul Raniri dengan Hamzah Fansuri. Jadi gimana cara pahami wahdatul wujud? Jadi cara pahaminya itu adalah kata wujud itu sendiri satu lafaz beda makna. Gimana maksudnya satu lafaz beda makna? Allah wujud nggak? Kita wujud juga kan? Nah, wujud Allah itu hakiki sebenarnya. Wujud kita itu cuma majaz. Kita tuh cuma pinjam kata aja. Berarti wujud tinggal berapa? Kalau pemahaman seperti itu sesuai dengan akidah.
Jadi wujud dalam istilah tasawuf itu namanya wujud hakiki, wujud yang memang betul-betul wujud. Sedangkan kita makhluk ini wujud majazi. Kita ini cuma pinjam kata aja. Pinjam kata maknanya lain. Maknanya apa ini? Wujud kita itu boleh ada, boleh nggak ada. Kalau wujud Tuhan itu harus ada. Beda kan? Beda maknanya kan? Nah, kalau pemahamannya seperti ini berarti betul pemahamannya. Secara akidah, bukan betul. Maksudnya searah dengan akidah Islam. Jadi wujud itu kan dia dua makna. Maknanya satu boleh ada, boleh nggak ada, sama dia harus ada. Beda maknanya kan? Lafaznya sama-sama wujud. Jadi wujud kita itu, wujud makhluk itu cuma pinjam kata aja. Jadi wujud hakiki yang wujud sebenarnya tinggal berapa berarti? Kalau kayak gitu berarti searah. Jadi wujud yang satu itu yang dimaksud wujud wajib, wajibul wujud. Wajibul wujud biasa dipakai dalam akidah, baru wujud majazi itu mungkin wujud ataupun makhluk. Udah selesai. Ya paham kan? Paham semua kan? Oke, jadi inti kita belajar tauhid itu adalah dari pertama sampai selesai tadi, intinya cuma ini. Taqarrub ilallah. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sombong-sombongan, aku keren, aku berilmu. Cuma untuk mendekatkan diri kepada Allah aja. So? Hamzah. Abdul Rauf. Apa nih, dah mau habis nih. Beda periode. Anak mempolnya. Awal yang dapat duri. Menurut lu anak mempol. Kita selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu nanti bahas. Selesaikan dulu. Diskusi nanti aja, nanti molor waktu. Jadi inti kita belajar tauhid itu intinya cuma mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Kita melaksanakan perintahnya. Salah satu perintahnya itu kita belajar. Udah itu aja kan? Sekali lagi, kita habisin dulu. Kita tutup dulu. Habis itu terserah mau tanya apa aja. Udah habis kok. Oke, berarti akidah udah selesai. Tambil alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, akidah udah selesai 6 pertemuan. Ya, udah selesai kan? Nah, selanjutnya rencana kita lanjutkan dengan ini. Tapi nggak tahu kapan, deh. Jadi rencananya berperadaban selanjutnya kita lanjut dengan sejarah usul fikih, sejarah fikih. Tapi satu pertemuan aja, jadi dia kayak seminar aja. Sekali duduk aja. Jadi kita belajar itu sejarahnya gimana, 4 mazhab itu gimana, fikih itu kita belajar apa, kitab-kitabnya apa, bab-babnya apa, ulama-ulamanya siapa. Nah, itu aja, cuman sekedar itu aja. Kalau di tauhid kita belajar tadi hukum akal kan? Sini hukum syariat, nanti kita bahas apa. Baru nanti selesai ini satu pertemuan, melanjut lagi ke peradaban selanjutnya, baru kita belajar akhlak Islamiyah. Cukup 4 pertemuan aja. Jadi jangan fikih dulu, fikih itu panjang kali. Jadi kita selesaikan dulu akhlaknya, karena kan dah belajar ini tadi tauhid kan, akidah. Karena nanti akhlak ini nyambung dia. Nyambung langsung ke akhlak. Makanya nanti pertemuan pertama nanti mukadimah langsung kita bahas tadi kan kita udah mengenal Tuhan kan di akidah kan. Sekarang kita mau jalan ke Tuhan itu gimana? Jalan menuju Allah nanti ada 10 nanti dalam tasawuf. Ada 10 jalan, ada 10 tingkat untuk menuju Tuhan. Kalau udah sampai 10 berarti udah sampai dia. Nanti habis itu kemudian pertemuan selanjutnya kita bahas environmental ethics. Ini dalam filsafat ini. Etika lingkungan. Karena lihat nanti lingkungan kita tuh banyak orang buang sampah nggak jelas, nggak jaga ekosistem, hewan nanti nggak dirawat dan lain sebagainya. Kita nanti bahas tentang etika lingkungan dalam Islam nanti. Jadi ini pertama akhlak hablum minallah, kemudian sama lingkungan baru kita belajar hablum minan nasnya seperti apa. Akhlak terpuji, akhlak tercela, gimana cara muamalah dengan sama manusia. Apakah nanti bercanda sama orang tuh harus sama semua atau bisa beda-beda? Nanti kita belajar di sini. Selanjutnya, ini rencananya masih. Oke, Bapak terserah nanti. Kita bahas di peradaban selanjutnya. Oke, ditutup. Nanti kalau ada pertanyaan setelah majelis saja, bebas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fi hadzal qadri kifayah. Kerja betul. Hal payah li.
Oh iya, masalah moral tadi kan? Ah, Moral ini jawaban nanti, tunggu lagi, tunggu aja. Datang nanti. Revolusi moral kah? ah, Nyo, ente be. Anak dia akidah di nyo nah itu. Dia akidah. Di akhlak. Ya, pertemuan, anak dia itu ya. Oke. Wa fi hadzal qadri kifayah nas'alullah tabaraka wa ta'ala ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. masuk bab sejarah. Syekh Hamzah Fansuri dan Abdul Rauf. Oh, dia pegang. Manuskrip dia asli palsu. Karena yang palsu dia kini. Tutup kan? Kita pulang. Kaisar terus pergi harusnya. Jam setengah. Kawan dia, mungkin mau